Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para peserta daurah tauhid yang keempat yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung jumlah, kuantitas, dan maupun kualitasnya. Karena semua yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surga, serta telah memperingatkan kepada kita semua yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka Allah iyadzan billah. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para panitia penyelenggara dari daurah yang mubarakah ini atas jerih payah, baik itu yang berkaitan dengan masalah tenaga, masalah harta, maupun pikiran dan yang semisalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka-mereka semuanya. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari ini, dan hari ini masih ayam tasyrik ya, kita masuk pada tanggal 12, hari kedua dari Ayyamut Tasyrik, yang mana Nabi SAW beliau bersabda, Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13, itu adalah hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah. Hari mengingat Allah, hari membesarkan Allah, hari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di hari-hari ini kita juga disyariatkan dan dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hakikat dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar.
berarti selain Allah adalah kecil. Berarti aturan Allah yang terbesar, sementara aturan-aturan manusia adalah kecil. Berarti syariat Allah yang paling besar, adapun apa yang dari manusia itu adalah kecil. Sehingga konsekuensinya ketika kita benar mengagungkan Allah, kita selalu mendahulukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, dibandingkan dengan pribadi maupun keinginan manusia itu. Dan setelah takbir ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dengan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, La ilaha illallah. Memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa sebesar-besar mengagungkan Allah, sebesar-besar kita membesarkan nama Allah dengan mentauhidkan Allah. Allahu Akbar setelahnya, La ilaha illallah. Hakikat dari la ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang boleh untuk disembah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan agenda dan kegiatan kita ini masuk dan tergolong dari hadis tadi. Ayamu tasyrik, ayamu aklin, wa syurbin, wa dzikrin lillah. InsyaAllah momen seperti ini kita juga akan makan dan minum. Kita bersantai. Karena itu haram hukumnya kita berpuasa di hari tasyrik ini. Dan pada kesempatan kali ini juga kita zikrullah, mengingat Allah, mengagungkan Allah. Dan saya sampaikan tadi, pengagungan terbesar kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Sebesar-besar pengagungan seorang hamba kepada Allah, ketika dia benar dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya orang yang ingin mencintai, mengagungkan, menghormati, membesarkan Allah, tapi dia salah dalam masalah tauhid, terjumus di dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini, waktu yang mungkin sudah terpotong hampir setengah jam ini. Di jadwal jam 5 selesai. Mungkin saya minta toleransi, mungkin lebih lagi. Sama panitia lagi. Di momen yang berbarokah ini insyaallah kita akan menyebutkan pesan-pesan ilahi. Kalau judulnya 10 pesan tauhid, karena ini acara daurah tauhid gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu hadis. Kita akan menyebutkan hadis Nabi SAW yang merupakan pesan dan nasihat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengajak bicara kepada kita, sedang menegur kepada kita semuanya. Ingin menjelaskan kepada kita siapa diri kita dan siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira tema seperti ini sangat sesuai dengan momen saat kita ini. Kita akan ingin mengagungkan Allah. Di hari-hari ini, tasyrik ini, hari kita harus mengagungkan Allah. Dan kalau kita melihat histori sebelumnya, bagaimana Nabi Ibrahim berusaha mengagungkan Allah sampai mengorbankan. Beliau kalahkan egonya, kalahkan perasaannya, kalahkan akal sehatnya demi Allah. Tindakan Nabi Ibrahim. Seandainya bukan karena pengagungan terhadap Allah, kita katakan Nabi Ibrahim tidak berperi kemanusiaan. Nabi Ibrahim tidak punya perasaan, tidak memberikan hak-hak terhadap manusia. Kenapa? Pertama, kisah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, Hajar dan Ismail yang masih bayi, ditinggalkan di tempat yang tandus, yang tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di situ. Ditinggalkan dengan memberikan bekal kurma secukupnya dan air yang sangat sedikit. Ditinggalkan entah kemana, entah berapa hari, entah berapa bulan. Tapi ini perintah Allah masalahnya, sehingga ketika itu istri beliau, yaitu Hajar, ketika dia bertanya, Allah amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini? Maka Ibrahim hanya mengatakan, na'am, iya. Maka si istri mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Sebuah pengagungan yang luar biasa. Dan ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, pada kunjungan berikutnya, beliau pun melaksanakan perintah Allah. Demi apa? Pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengagungan yang sebenar-benarnya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak orang-orang yang ingin mengagungkan tapi mereka salah dalam mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, kata Allah. Mereka tidak benar dalam mengagungkan kepada Allah dengan terhadap pengagungan terhadap dirinya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan sore yang berbahagia ini insyaallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, yang mana hadis ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah pada nomor hadis 24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal, yang beliau riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang akan menjadi topik kita pada kesempatan sore kali ini disebut dengan hadis qudsi, atau istilah lainnya adalah hadis ilahi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi SAW meriwayatkan langsung bahasanya, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan kalamullah, ucapan Allah. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada yang itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terjaga, ada 30 juz 114 surat itu, yang insya Allah kita sudah mengenalnya. Itu kalamullah yang ada di dalam Al-Quran. Ada lagi kalamullah yang ada di dalam hadis-hadis qudsi. Minimalnya ada 4 perbedaan. Apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, minimalnya ada 4. Yang pertama, Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Sementara hadis qudsi tidak berpahala secara huruf per huruf. Kalau Al-Quran baca alif lam mim, setiap hurufnya man qara harfan min kitabillahi falau hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya dapat kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Berarti alif lam mim itu 30 kebaikan. Tapi kalau hadis qudsi, pahalanya hanya pahala mempelajarinya. Perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, Al-Quran bisa dipakai untuk meruqyah. Karena Al-Quran itu adalah mu'jizat. Ayat-ayatnya bisa dipakai untuk meruqyah seseorang. Sementara hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk meruqyah. Yang ketiga, Al-Quran bisa dipakai untuk bacaan sholat. Setelah baca Al-Fatihah kan baca surat-surat itu. Baik itu surat-surat pendek atau cuplikan atau ayat-ayat di tengah-tengah Al-Quran. Maka sah sholatnya. Adapun hadis qudsi maka tidak boleh dibaca di dalam sholat. Yang terakhir, Al-Quran, jadi ada khilaf kalangan ulama. Ketika memegangnya harus dalam kondisi suci. Bukan berhadas. Ketika memegang mushaf Al-Quran, maka diharuskan, walaupun ada khilaf, namun jumhur para ulama mengatakan harus dengan suci, harus berwudu. Adapun hadis qudsi, kumpulan hadis qudsi, maka tidak disyaratkan harus berwudu. Minimalnya ada 4 itu perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal. Yang menjadi pembahasan kita adalah konten dan isi dari hadis ini. Hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang isinya ada 10 pesan ilahi, 10 pesannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qal ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا. Pesan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hamba-hambaku." Allah berkata kepada kita semuanya, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku. Allah tidak mungkin zalim. Allah sudah
menyatakan inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kepada diriku mendolimi, berbuat kezaliman. Maka semua perbuatan Allah, semua apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kerjakan, tidak ada unsur kezaliman sedikit pun. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maha karunianya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu pun haram untuk kalian, maka jangan kalian berbuat kezaliman. Zalim dengan 3 macamnya yang Allah larang kepada kita. Yang pertama, zalim hamba terhadap dirinya sendiri. Apa itu Ustaz zalimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri? Ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan nikmat mata, dia gunakan matanya untuk melihat kemaksiatan. Ketika Allah berikan kepadanya nikmat lisan, nikmat mulut, nikmat berbicara, dia gunakan lisannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan nikmat pendengaran, dia gunakan pendengarannya untuk kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim terhadap dirinya sendiri. Karena itu Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, tergelincir, maka beliau mengikrarkan dengan doa yang saya kira masyhur yang kita semuanya menghafalnya. Rabbana apa? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini tentang doanya rengean Nabi Adam alaihissalam ini. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami. Mendolimi diri. Dolim terhadap diri sendiri. Berarti ketika seorang hamba itu bermaksiat, hakikatnya dia sedang mencapik-capik dirinya sendiri, menyusahkan, menyengsarakan dirinya sendiri. Dan seorang hamba yang masih punya keimanan ketika bermaksiat pasti akan terasa sesak hatinya. Pasti akan ada perlawanan, ketidakenaan. Itulah iman ketika sudah masuk di dalam hati seorang hamba. Iman ketika sudah masuk di dalam diri seorang, maka maksiat yang dia lakukan akan membuatnya tidak nyaman. Dan ketaatan yang dia lakukan akan membuatnya nyaman. Ciri orang itu masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang kedua adalah zalim terhadap saudara-saudaranya. Terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Menzalimi dengan lisannya, menggibah, menggunjing, menfitnah. Baik itu secara lisan offline maupun lisan online. Saya katakan banyak sekarang kebaliman yang dari lisan tapi bukan lisan yang ada yang kita tahu ini. Lisan yang ada di dalam medsos. Hakikatnya memang itu jari yang melakukannya. Tapi itu sama sebenarnya kita adalah apa yang kita ungkapkan. Lisannya adalah lisan jari ini. Kemudian juga menzalimi dengan perbuatannya. Dan alangkah banyaknya kezaliman berupa perbuatan. Sekecil apapun kezaliman, maka Allah haramkan kepada kita semuanya. Zalim dengan harta. Zalim terhadap kehormatan. Menzalimi fisiknya. Orang-orang yang menzalimi saudara-saudaranya ini. Dan belum meminta kehalalan. Hati-hati, dia termasuk orang yang muflis, kata Rasulullah SAW. Orang yang muflis itu, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang panjang. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut pada umatku ini adalah orang yang punya pahala-pahala sholat. Orang yang punya pahala-pahala sodakoh, pahala puasa, pahala zikir. Pahala-pahala yang banyak sekali. Tapi dia telah mencela saudaranya, lisannya. Dia telah mengambil harta saudaranya. Dia telah melukai diri saudaranya. Sehingga amal-amal ibadah dia bagi-bagikan tuh pahala-pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Dan bisa jadi ketika dia sudah tidak memiliki pahala, maka dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepada yang menzaliminya. Maka bisa jadi, jamaah sekalian, ada orang yang tidak pernah seumur hidup berzina karena zalim, dia dapat limpahan dosa zina. Karena orang yang dizalimi ternyata orang yang berbuat
Zina. Dan jangan mengira kezaliman kita ini hanya untuk orang-orang yang taat. Zalim itu mutlak, haram hukumnya. Meskipun kepada orang kafir, meskipun kepada musuh. Wajib adil terhadap semuanya. Kepada lawan maupun kawan, terhadap muslim maupun non-muslim, terhadap sunni salafi maupun di luar sunni salafi. Wajib berbuat adil, tidak memilah-milah. Kemudian kezaliman yang ketiga, dan ini yang zalim yang terbesar adalah zalimnya hamba terhadap Allah. Berbuat zalim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu zalim terhadap Allah? Yaitu berbuat syirik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, menghikayatkan nasihat Luqman kepada anandanya, kepada putranya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Pesan yang kedua jamaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Hai hamba-hambaku, semua kalian itu sesat. Tidak tahu arah. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Aku berikan hidayah. Ini Allah berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka terus minta hidayah kepadaku. Saya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jadi semua kita, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, hakikatnya kita ini salah arah. Tersesat kita ini. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang di sekitar kita ini dalam menghadapi dan memandang hakikat hidup di dunia ini. Umumnya orang adalah salah arah. Umumnya orang adalah tidak tahu hakikat kehidupannya ini. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaman rahim, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Maka bersyukur sekali ketika Allah subhanahu wa ta'ala dari ratusan masyarakat, bahkan mungkin dalam satu kampung, mungkin ada satu atau ada dua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk. Fulan masuk ke dalam manhaj yang lurus ini. Bayangkan, kita ini tidak pernah tahu Rasulullah, tidak pernah bertemu para sahabat, tidak pernah melihat mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita kan dengan kerabat-kerabatnya Rasulullah SAW. Bayangkan, di zaman Nabi, ada keluarga-keluarganya Nabi. Ada orang yang pernah melihat mukjizat-mukjizatnya Nabi. Melihat langsung bulan terbelah. Melihat langsung Rasulullah SAW berbicara dengan kerikil, berbicara juga dengan mimbar yang menangis. Mukjizat-mukjizat tersebut harusnya orang yang melihat pastilah akan tahu ini adalah mukjizat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang lihat mukjizat tidak beriman. Ngelihat akhlaknya Nabi yang luar biasa tidak beriman. Di zaman Nabi banyak yang tidak beriman. Kita nggak pernah lihat mukjizat, nggak ada hubungan kekerabatan, beriman kepada Rasulullah SAW. Tahu jalan hidupnya Rasulullah, manhajnya Rasulullah. Dari mana ini? Pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah suruh kita apa? Fastahduni. Minta hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan kalian hidayah. Meminta hidayah ini ada dua para jamaah sekalian. Pertama adalah hidayah ila thariq. Meminta hidayah supaya kita tahu yang sebelumnya tidak tahu hukumnya, nggak tahu yang halal sama yang haram, nggak tahu yang hak sama yang batil. Kita meminta hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ini. Minta hidayah supaya kita ditunjuki. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar, itu sebuah kebenaran. Terus kata Rasulullah SAW, dan beri kemampuan agar aku bisa mengikuti kebenaran. Karena ada orang, tidak tahu kalau itu ternyata kebenaran. Dia anggap itu kebatilan, itu kebenaran. Yang dia anggap kebenaran, itu kebatilan. Terbalik dia. Yang kedua, ada lagi orang yang tahu, oh ini sebenarnya itu orang-orang sunnah itu benar. Tahu kebenaran, tapi nggak mampu mengamalkan. Kita meminta, ya Allah,
arahkan yang benar itu yang mana. Setelah itu beri kemampuan, kekuatan, kesabaran ketika mengamalkan kebenaran itu. Lalu arahkan pula, beri petunjuk kepadaku supaya aku tahu yang batil itu sebuah kebatilan. Dan beri kemampuan agar aku bisa menjauhi kebatilan tersebut. Sama. Ada orang menilai itu adalah kebaikan. Ternyata itu kebatilan. Ada lagi yang tahu itu sebenarnya salah. Perbuatan yang salah. Tapi gimana sudah umumnya orang melakukan ini. Ngelawan arus berat. Nggak mampu. Minta hidayah yang pertama apa tadi? Hidayatun ila thoriq. Diberi petunjuk supaya faham, supaya tahu. Yang kedua, hidayatun fit thoriq, kata para ulama. Apa itu hidayatun fit thoriq? Hidayah supaya kita selalu istiqomah. Kita tahu yang benar itu kebenaran. Lalu kita amalkan. Lalu kita minta istiqomahkan aku ya Allah di atas kebenaran ini ya Allah. Sampai ajal menjemputku ya Allah. Ini. Itu yang kita minta di dalam sholat kita. Minimal dalam sehari 17 kali kita merengek kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah. Minta hidayah kepada Allah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ketika beliau berkunjung di Lamongan. Dan waktu itu Anda juga hadir dalam kajian beliau. Menyampaikan ayat ihdinas siratal mustaqim, apa yang saya sampaikan tadi. Hidayatun ilat thoriq wa hidayatun fit thoriq. Hidayah supaya kita faham, yang kedua hidayah supaya kita istiqomah di atasnya ini. Pesan yang ketiga. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fastat'imuni ud'imkum. Hai hamba-hambaku, semua kalian orang yang lapar. Semua kalian kelaparan dan kehausan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Kecuali kalau aku berikan makan. Fastat'imuni, minta makan kepadaku. Pada Allah, ut'imkum, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Rizki itu semuanya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu lahir, dia tidak dapat apa-apa. Tidak punya apa-apa. Orang yang bayi yang baru lahir itu kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa pakai pakaian sendiri. Lemah. Manusia itu lemah sekali. Lalu yang memberikan semuanya itu Allah, memberikan kemampuan, kekuatan, memberikan akal, memberikan kesejahteraan sehingga menjadi orang yang sekarang mungkin mengatakan sekarang sudah sukses. Dalam tanda kutip sudah jadi orang kan. Wis sudah selesai, orang tua kadang-kadang anakku sudah kerja sendiri, wis rampung biaya anak sudah senang. Wis jadi orang. Dan gitu. Sekarang sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan, punya mobil sendiri, sudah punya aset-aset SHM banyak. Sekarang sudah, coba lihat sebelum ini, dari mana dia berasal. Dari sesuatu yang tidak dia miliki apa-apa. Fakir. Allahu antumul fuqara wallahul ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Kalian itu fakir, Allah yang kaya. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus menyandarkan semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya hartaku ini adalah karena kecerdasanku. Karena hebatku dalam mengelola harta dan mengelola usaha. Apalagi seperti Fir'aun yang sombongnya luar biasa. Lebih sombong barangkali daripada semua makhluk. Bahkan sampai syaitan dan iblis pun dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Mengaku Tuhan, menganggap dirinya Tuhan, padahal Fir'aun adalah manusia. Dan manusia itu kecil. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita, ada seorang yang dia merenungi ketika melihat peta atau globe atau susunan tata surya, gambar tata surya itu, dilihatlah bumi yang kecil. Di sekelilingnya di situ ada matahari, ada planet-planet.
Di dalam bumi yang kecil, mungkin hanya setitik, mungkin hanya satu kelereng gitu. Di situ ada makhluk kecil yang mengaku Tuhan. Subhanallah. Di dalam bulatan kecil ada manusia yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sombongnya seperti apa Fir'aun itu? Ya. Padahal manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang besar-besar, apalagi dengan malaikat-malaikat Allah, yang diantaranya Rasulullah SAW pernah menggambarkan besarnya malaikat Allah supaya kita faham. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang kecil. Malaikat Allah SWT pernah digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya aku pernah dikabarkan, diizinkan oleh Allah SWT untuk mengkabarkan malaikat yang memikul ars. Pemikul ars, ars itu makhluk terbesar. Dan Allah paling besar. Dipikul oleh malaikat-malaikat yang kata Nabi SAW, ma baina syahmati udhunihi, antara daun telinga sampai pundaknya itu masih rotu sab'umi'ati sanah, perjalanan 700 tahun. Jarak sini, kalau ini kan berapa senti ini? 5 senti paling ya. Ini malaikat besarnya itu 700 tahun perjalanan. Kayak apa besarnya? Ada orang yang jatuh di sini sampai punya cicit-cicit, belum sampai di sini. Besarnya kayak apa? Nggak bisa kita gambarkan. Manusia makhluk yang lemah. Makanya berani sombong, Allah Subhanahu wa taala haramkan dia surga. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan. Kita berlindung kepada Allah dari kesombongan tersebut. Yang keempat, pesan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Allah Subhanahu wa taala yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Hai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka minta pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Semua kita lahir dalam kondisi tidak punya pakaian, tidak bisa pakai pakaian sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pakaian melalui tentunya kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah menciptakan kita, yang menciptakan kita Allah. Bukan orang tua ya, bukan ayah ibu ya. Ayah ibu bisa pesan. Nanti anaknya model kayak gini, tampannya, tingginya, rambutnya, model-modelnya gini. Kalau yang menciptakan ayah ibu, yang menciptakan Allah lewat perantara orang tua. Yang memberikan rizki kepada kita, memberikan nafkah kita ini Allah melalui yang masih bergantung kepada orang tua, melalui orang tua. Yang punya bos, pimpinan, dia kerja sebagai karyawan, Allah kasih rizki melalui bosnya. Gitu. Yang memberikan kesembuhan kalau sakit siapa? Allah. Melalui siapa? Dokter. Melalui tabib. Yang memberikan pakaian kita juga Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui orang yang kita ini bisa mendapatkan pakaian tersebut. Maka selalu kita ini kaitkan. Kita ini mintanya apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan ini kepada anak-anak kita bahwa ketika kita minta nak hanya kepada Allah. Nasihatnya Rasul kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, masih kecil. Ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yahfadka. Wahai anak, wahai bocah, aku akan mengajarkan beberapa kalimat. Pertama, jagalah Allah. Allah akan menjagamu nanti. Kamu jaga syariat Allah, biar nanti Allah menjagamu. Di antaranya, wa idza sa'alta fas'alillah. Nak, kalau kamu mau minta ya sama Allah saja. Ya. Yakin yang berikan Allah. Ayah ibu itu cuma perantaranya. Kalau mau minta, itu ya yang ngasih perantara, yang ngasih. Ayah ibu itu mintanya sama Allah. Doakan mudah-mudahan rezeki ayah ibu ini banyak nanti bisa menjadi perantara rezeki ini sampai kepadamu nak. Ini. Kemudian yang kelima. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu terus-terusan berbuat kesalahan. Khata itu salah. Bil-laili wan-nahar, malam, siang, kalian salah terus. Pagi salah, siang salah, sore salah, malam salah, bendino salah terus. Nggak pernah ada kebaikan. Seolah-olah bahasanya Allah gini gitu.
Kenapa? Karena kita ini kan diciptakan, ibaratnya ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyembah Allah, ya kan? Kita ini disuruh nyembah, tugas kita di dunia ini nyembah Allah. Tapi sekarang banyak dari kita ini yang lalai, akhirnya abdud dinar, abdud dunia kan. Jadi Tuhannya dunia. Makanya Allah ingatkan, sesungguhnya kalian itu sering salah. Tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian tuh berbuat salah terus. Dan kita harus mengakui siapapun kita, sehebat kita, sehati-hatinya kita, pasti kita akan berbuat salah. Karena Nabi SAW mengatakan, Kullu bani Adam khata'u khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya, dan yang paling baik dari yang bersalah adalah yang bertaubat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan hamba-hambanya. Beda dengan manusia yang kalau sudah sering salah, marah, kemudian mengusir, kemudian mem-PHK karyawan yang sering salah. Harusnya bekerja begini, bekerja begitu. Ternyata salah semuanya. 99% salah semuanya. Dari mulai masuknya, harusnya masuk jam 8 tepat, dia masuknya jam 10. Tiap hari masuk kerja jam 10. Pulangnya harusnya jam 5, dia pulang jam 2 sudah pulang. Tiap hari itu. Masuknya telat, pulangnya paling cepat. Yang dikerjakan kerjaannya baru masuk jam 10, 11, 12, atau 4 jam, HP nge-game terus. Subhanallah. Bosnya manggil. Sudah sepekan kamu datang 4 jam, nge-game dok. Salah tiap hari salah. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh bosnya ini? Udah, keluar kamu ini. Kerja apa kamu di sini ini? Emang ini punya nenekmu sendiri ini, perusahaan ini. Itu kalau hamba, kalau manusia seperti itu. Kalau kita kan orang sering salah itu kan, kita sudah manusiawi lah, orang kok salah terus itu, nggak suka itu. Habis kesabarannya, udahlah nggak usah kamu berteman dengan anaknya. Beda dengan Allah Subhanahu. Allah katakan apa? Wa ana firu dzunuba jam, tapi aku itu selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Setiap kali kalian berbuat dosa, bertaubat, aku ampuni. Yang penting benar taubatnya. Taubat nasuha jamaah sekalian yang terpenuhi 3 syarat. Berulang kali, jutaan kali, yang penting terpenuhi 3 syarat. Allah masih memberikan maaf, mengampuni. Apa itu 3 syarat taubat yang benar, taubat yang nasuh? Yang pertama, dia tinggalkan. Yang kedua, dia menyesal dengan penyesalan yang dalam. Yang ketiga, dia bertekad, berazam, tidak akan mengulangi lagi. Kalau masih, insya Allah bulan depan saya akan mengulangi lagi kayaknya. Belum bertaubat ini. Sudah, saya nggak mengulangi, tapi enjoy saja dia. Nggak ada rasa menyesal, belum disebut sebagai taubat yang benar. Taubat yang benar tadi itu. Ninggalkan, nyesal, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ternyata besok, mengulangi lagi. Diterima apa tidak? Dengan 3 syarat tadi itu. Diterima. Besoknya lagi, melakukan lagi. Terulang dosa yang sama, waktu yang hanya mungkin nggak ada 1 hari, diulangi lagi. Allah terima, Allah akan ampuni. Maka jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, masa lalu kita demi Allah, kalau seandainya kita ini mungkin dosa kita, kesalahan kita ini tercium baunya, mungkin nggak ada yang mau dekat dengan kita ini. Ya, busuk sekali diri kita ini. Apalagi masa lalu kita sebelum mengenal hijrah ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin membongkarnya, mungkin subhanallah, nggak ada yang mau berteman dengan kita. Aib kita ini banyak sekali. Tapi masa lalu, biarlah masa lalu. Sekarang kita memandang masa depan di atas sunnah ini. Masa lalu biarkan, kita kubur sudah. Jangan menyesal dengan masa lalu, jangan khawatir terhadap masa depan. Itu, hidup itu sudah gitu. Sifatnya wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat nih, kalau sudah jadi kekasih Allah ini, tidak khawatir, tidak sedih masa lalu, yang sudah berlalu masa lalunya tidak bersedih. Sudahlah masa lalu, sudah nggak mungkin lagi. Buat apa kita menyesal? Yang sudah terjadi sudah. Entah itu musibah, entah itu dosa yang sudah berlalu, sudah. Dan tidak khawatir masa depan. Masa depan kan belum tentu. Ngapain kita harus khawatir? 2 sifat wali Allah. La khaufun, tidak takut.
Walahum yahzanun. Takut terhadap masa depan dan tidak sedih terhadap masa lalunya ini. Yang keenam. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughun naf'i fatanfa'uni walan tablughun naf'a fatanfa'uni. Naf'i fatanfa'uni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya tidak akan bisa sampai memandorotkanku. Dan kalian juga tidak akan sampai memberi manfaat kepadaku. Maknanya, seandainya kalian tidak puas dengan keputusan dan syariat Allah, kalian kemudian pengen berontak, pengen memandorotkan Allah, nggak akan bisa manusia memandorotkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat, siapa kita dan siapa Allah. Kalau manusia kan kalau ada pemimpin yang kebijakannya mungkin dianggap dolim, kebijakannya dianggap tidak pas dengan keinginan bawahan, bisa-bisa bawahan, bisa-bisa rakyat nanti akan berkumpul ingin untuk memprotes, menggulingkan pemimpinnya, kan gitu. Di hati diancam sama sama rakyat bisa, di hati kamu ini kalian bisa jadi seperti itu. Tapi Allah nggak ada yang berani ngancam, nggak ada yang bisa mengancam Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa memandorotkan Allah. Dan kita juga tidak bisa memberi manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ketaatan itu untuk diri kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, pada pesan setelahnya, dari pesan ke-7 sampai ke-9, ini adalah seolah-olah penjabaran dari pesan yang ke-6 ini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum. Ma zada dhalika fi mulki syai'an. Hai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian dan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Bayangkan, orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir, saya nggak tahu, nggak ada dalilnya misalnya. Nama orang terakhir mati siapa, nggak tahu kan. Kalau orang pertama lahir, nggak tahu kita, itu Nabi Adam. Yang terakhir, wallahu a'lam. Kira-kira berapa miliar triliun itu manusianya yang dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu. Entah berapa banyaknya, nggak bisa itu. Istilahnya setelah triliun apa Ustaz? Triliun. Itu nolnya berarti berapa Pak? Tambah 3 berarti 6 itu 1 juta, kemudian miliar tambah 3 lagi, triliun tambah 3 lagi kan gitu. Pokoknya sepakat oke lah, banyak gitu ya, biar cepat. Tambah lagi wa insakum wa jinakum, tambah manusianya. Tambah jinnya. Dari jin yang pertama, siapa jin yang pertama ini namanya? Nggak tahu, bukan jin ifrit ya. Nggak tahu ya, jangan kita memikirkan sesuatu yang kita nggak dikasih tahu. Sudah nggak usah kita cari-cari info apa ya, nama siapa di jin pertama ini. Kita nggak tahu kok. Sampai yang terakhir itu juga banyaknya luar biasa ini. Ana nulis angka 1 di sini. Nolnya sampai kademangan gitu. Lebih lagi insya Allah, lebih sana. Sampai tambak mungkin, sampai pantai mungkin. Saking banyaknya itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian semuanya ala atqa qalbi rajulin minkum, menjadi orang yang paling bertakwa, menjadi orang ahlus sunnah, menjadi orang yang jenggotan salafi semuanya. Gak ada lagi yang menentang. Tauhid semuanya. Allah katakan, mazada dzalika fi mulki syai'an. Gak ada yang bisa menambah kekuasaanku. Jadi semuanya bertauhid. Itu manfaatnya untuk siapa? Untuk mereka, bukan untuk Allah. Allah gak akan bertambah. Kalau nanti manusia itu, ayo berdakwah. Nanti kalau banyak aku tambah kuat. Oh enggak. Jangan dikira kita ini memberi manfaat kepada Allah. Kebalikannya yang ke-8, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, kalian yang pertama, kalian yang terakhir, manusianya, jinnya, semuanya menjadi orang terburuk
yang pernah ada. Semua kalian adalah orang-orang yang rusak semuanya ini. Andaikan semuanya syirik, semuanya maksiat, semuanya membangkang semuanya kepadaku. Mana qasadzalika min mulki saya. Itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Ya, tidak akan berkurang kekuasaan dan Allah tidak akan termadorotkan dengan itu semuanya. Kemudian yang ke-9, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yankusul mikhyat idza udhila al-bahr. Hai hamba-hambaku, seandainya kalian yang pertama sampai yang terakhir, yang manusia dan yang jinnya, kalian semuanya diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di satu tempat. Kalian ngumpul jadi satu. Ngumpul buat apa? Fasa'aluni, kalian minta kepadaku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan berikan semua permintaan kalian secara detail satu persatu. Kita coba bayangkan, kita bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu dengan pengagungan yang sebenarnya. Allah kalau semua manusia, semua jin kumpul, merengek, minta. Semuanya ya minta. Kita gambarkan yang skala kecil aja. Ada ustadz, ada guru. Sama satu kelas, santri-santrinya, muridnya sedikit aja sudah. Muridnya 10 aja sudah. Kalian minta apapun sama ana, nanti saya akan kasih. Suatu murid minta, Ustaz, ana minta ini, yang lain teriak-teriak. Kita kan satu-satu, bingung. Bingung kan kita ini. Yang satu aja itu, saya tak tulis kan bingung. Mana minta, repotnya kayak apa ini? 10 kan, baru 10 ini. Itu yang kecil-kecil, biasanya permintaannya anak kecil itu kan yang paling jajan paling ini. Sekarang ganti yang sudah bapak-bapak ini. 5 aja, bapak-bapak 5 ini. Siapa yang pengen minta nanti akan diusahakan atau akan diberikan? Minta apa kira-kira? Yang jomblo kan? Yang jomblo mintanya istri. Yang sudah mintanya minta tambah lagi kan? Terus nanti gimana nanti? Coba tak carikan info ya nanti kan. Belum tentu bisa dikabulkan kan kalau gitu kan kalau saya itu. Ini cuma 5 orang. Awe kalau 10 apalagi belum lagi saya minta mobil yang kayak gini. Semua manusia, semua jin, kita gambarkan bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini. Merengek minta dengan permintaan yang mungkin enggak masuk akal mungkin bahasa kita gitu. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla wahidin, aku akan beri semua yang minta dengan rinciannya. Minta apapun aku akan beri. Mana qasadzalika mimma indi, dan yang diminta kalian semua sebanyak apapun tidak akan mengurangi kekayaanku. Allah Maha Kaya. Illa kama yankusul mikhyab idza udhilal bahr. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Laut ya. Jarum, bayangkan jarum kecil dimasukkan dalam laut. Kemudian diangkat. Teles-teles basah yang nempel di jarum, itu yang kalian minta semuanya, milik Allah, milik yang tidak akan, yang sisanya itu adalah milik Allah, tidak akan berkurang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangan anak insya Allah bersih dia. Anak masukkan gini ya. Ini. Ini tangan besar ini, berapa kali lipat dari jarum ya. Ini kan kecil ini. Dari sungai aja masih sempit sekali ini. Masih banyak sekali. Ini yang diminta manusia sama jin ini seperti basahan. Seperti ini. Subhanallah. Padahal permintaan manusia itu kadang-kadang kalau sudah dikasih tawaran itu kan yang aneh-aneh. Yang nggak masuk akal itu. Ya. Antum masih ingat kisah orang yang terakhir masuk surga itu? Setelah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka. Maka disebut dalam hadis itu namanya Jahannamiyun, mantan orang Jahannam. Jahannamiyun, ya.
Jadi kalau jangan buat kelompok jahanamiyun, nggak baik itu. Akhirnya ada orang yang telat-telat masuk surga, yang sudah lama, yang lain sudah di surga semuanya. Ini orang-orang yang sudah terakhir ya. Masih punya iman masalahnya dia, masih punya tauhid. Kemudian Allah yang mengambil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin biar dia bisa masuk ke surga. Setelah dia sampai ke surga, akhirnya saya pengen minta di situ. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Minta tambahan lagi, Allah kabulkan. Sampai kemudian Allah mengatakan, wes kamu minta dengan khayalan tertinggimu 10 kali lipat aku akan berikan. Khayalan tertinggi, puncak khayalan manusia itu kayak apa? Kalau wanita tercantik itu kayak apa? Puncaknya. Nggak terlihat. Bidadari surga itu kan sampai, apa namanya itu? Dalamannya, apa namanya itu? Sumsumnya nampak. Subhanallah. Itu khayalan sudah agak sampai kita kan. Sumsumnya nampak. Saking beningnya. 10 khayalan itu penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana dengan yang surga yang paling tinggi? Makanya orang yang sudah di surga tinggi, dia bisa turun, melihat kondisi orang yang di surga di bawah. Sehingga dia bersyukur. Kalian nikmat ini jauh sama tempatku. Yang di bawah nggak bisa dia naik. Nanti kalau naik, walah ternyata kalah, aku nggak bisa ini, gimana ini, kurang bersyukur nanti. Jadi seperti itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah, maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat-nasihat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum iyyaha. Hai hamba-hambaku, hanyalah kalian itu disuruh beramal. Amal-amal kalian akan aku rekap. Jadi, untuk mewujudkan itu, kalian itu sekarang beramal. Dan amal kalian akan aku hitung. Akan ada catatannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan hasil yang baik, upah yang baik, maka mujilah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapatkan selain itu, berarti buruk, hasilnya catatannya buruk, upahnya juga buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela orang lain, jangan mencela terhadap yang menyesatkannya. Tidak ada gunanya, cela dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu semua manusia itu hakikatnya berjalan terus. Gak ada yang berhenti, gak ada yang mundur. Kita mau tidur, hakikatnya kita itu jalan. Maksudnya gimana? Maksudnya mendekati ajal, mendekati kematian. Semua kita ini terus berjalan mendekati kematian. Nabi mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Semua kalian itu berjalan, yaghdu, pagi-pagi. Keluar pagi-pagi berjalan. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Kalian akan menyelamatkan, membebaskan dari kalian atau menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka amal-amal kita ini kita jaga. Insya Allah nanti akan ada hasil. Ada kanan kiri yang menulis semua amal-amal kita semenjak kita ini sudah balik, maka akan ditulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan seorang kecuali kanan kirinya ada raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi dan menulisnya. Ya. Dan kita terus mengumpulkan yang baik-baik itu. Orang yang cerdas itu yang selalu mengumpulkan, berbekal, terus bekal dengan kebaikan. Dan sebaik-baik bekal kebaikan adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kebaikan. Sesungguhnya bekal yang terbaik bagi kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi pula yang bisa menghilangkan dan menghanguskan bekal. Kita tambah bekal, kemudian kita jaga. Jangan sampai yang sudah ada kemudian hangus, hilang. Ustaz, bisa bekal kita hangus? Bisa. Dengan tidak ikhlas, dengan riya.
Barusan kemarin sudah korban ikhlas, giliran acara ini ngobrol-ngobrol waku lo gede. Korban sapi mandiri, sapinya beratnya 60 kilo loh. Aku wah, hati-hati. Padahal sudah tercatat bagus ini. Ternyata malah dihanguskan sendiri. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan yaitu pundi-pundi pahala, kemudian menjaganya, dan kalau ada keburukan maka segera kita bakar dengan taubat. Biar nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ngelihat catatanmu baik-baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, surga di situ, subhanallah. Nas'alullah al-jannah wa nas'alullah al-firdaus al-a'lam. Demikian barangkali para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbarokah ini. Mudah-mudahan hadis yang panjang ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya yang menyampaikan di hari yang memang kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Hadza minni wallahu alam. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Iqbal yang sudah menyampaikan materi pertama. Dan Ustaz harap tetap di tempat sebentar Ustaz. Oh, gitu. Ini ada kuis buat peserta, nanti ada hadiah. Silakan boleh melihat catatan ya. Bisa menyebutkan 10 lisan tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal. Tafadhol. Bilughatil Arabiyah. Untuk 2 orang ya, jadi masing-masing 5. Monggo yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah dari panitia. Halo, monggo hadiah. Pertama, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya, maka semua perbuatan Allah itu penuh adil dan hikmah. Yang kedua, pesan Allah yang pertama, Allah tidak mungkin zalim kepada para hambanya, maka semua perbuatan dari Allah itu berawal dari kemahaadilan Allah dan hikmah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melarang kezaliman kepada para hambanya, di antara para hambanya. Yang kedua, semua dari kita tersesat, salah arah, maka hanya kepada Allah lah kita meminta hidayah. Yang ketiga, kita semua orang yang lapar, haus, maka hanya kepada Allah kita meminta makan. Yang keempat, kita semua adalah orang yang tidak memakai pakaian telanjang, maka mintalah pakaian kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, kita semua orang yang suka melakukan dosa, maka mintalah ampun kepada Allah. Tambahannya ya, kan 10. Kalian semua tahu. Yang keenam, kita semua tidak akan bisa memberikan mazhar kepada Allah Ta'ala dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Pesan yang ketujuh hingga ke-9 adalah penjabaran dari pesan yang ke-6, yakni jika seluruh manusia dan jin itu di dalam satu hati yang takwa kepada Allah Ta'ala, maka itu tidak akan menambah dari kerajaan Allah Ta'ala. Yang ke-8, sebaliknya, apabila jin dan seluruh manusia itu dalam hati seburuk-buruk makhluk, maka itu tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, apabila semua jin dan manusia itu berdoa dengan seluruh permintaannya, maka tidaklah mengurangi dari kerajaan Allah, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, maka yang tersisa di lautan itu adalah kekayaan Allah Ta'ala. Yang ke-10, kita diperintahkan untuk senantiasa beramal, dan amal itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mendapatkan catatan baik, maka hendaknya dia memuji Allah Ta'ala. Akan tetapi apabila catatannya buruk, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Mumtaz. Benar tadi. Mumtaz ini betul. Insyaallah. Ya, tanggal mungkin akhirnya karena di semua ya bisa dapat itu tentang Al-Quran sama kitab tafsir di saudara. Demikian mungkin untuk acara sesi pertama dapat tauhid.
Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi sesi kedua bersama nanti kita sholat maghrib di sini. Kalau yang putri monggo di ruang bagian atas. Untuk kamar mandi mungkin baru yang datang ya. Untuk yang putri ada dua di dekatnya pintu masuk ruang daurah dan juga di rumah dekatnya dapur itu juga ada kamar mandi putri. Jadi yang putra kamar mandinya juga dua di sebelah selatan ya. Cuma nanti kalau yang putra kan banyak ada sekitar 60 orang. Misalkan tidak mau antri bisa ke masjid ya dekat ya. Jadi nanti keluar kemudian keluar dan ke kiri atau ke timur setelah itu ke utara. Ini sekitar 2 menit kalau naik sepeda motor. Kalau jalan kaki 5 menit. Ya. Karena itu ini ada kafe kopi, silakan ada roti sama teh dan kopi dinikmati. Untuk makan malam kita insya Allah bakal ya kasih kopi dengan nama. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah yang berjalan untuk registrasi bisa registrasi dulu ya.